Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya ya di dalam channel Kitab Terjemah. Jadi channel ini kita belajar ya membaca atau kalian mendengarkan dan saya membaca kitab-kitab terjemah yang dapat saya pahami dan juga bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian sebagai motivasi kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, ini untuk menguatkan iman kita bahwa sesungguhnya ya, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, ketika kita memulai taklim atau menuntut ilmu, apalagi kita menuntut ilmu agama, maka dipastikan kita masih dalam keadaan berwudu agar kita mendapatkan keberkahan ilmu itu. Ya, saya akan melanjutkan kisah ya yang ada dalam kitab ini, masih dalam bab semangat anak-anak dalam menuntut ilmu. Jadi ini ceritanya anak-anak seorang sahabat pada usia anak-anak ya, ada yang mati syahid dan ada juga yang masih hidup pada saat itu. Bismillah. Kisah ke-11. Kisah sikap Abdullah bin Ubay radhiyallahu an terhadap ayahnya. Pada tahun ke-5 Hijriyah terjadi perang Bani Mustalik ya yang terkenal. Adapun yang menjadi penyebabnya hanyalah masalah sepele. Yang menjadi besar yaitu pertengkaran antara seorang muhajirin dengan ansor. Masing-masing membela kaumnya, hampir saja mengakibatkan terjadi pertempuran besar di antara mereka. Namun ada sebagian orang yang berusaha menyatukan dan mendamaikan antar keduanya. Abdullah bin Ubay adalah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin kaum munafik pada saat itu yang terkenal dan sangat memusuhi kaum muslimin karena ia selalu menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia benar-benar seorang muslim padahal dia seorang munafik. Maka ia dibiarkan begitu saja. Ketika ia melihat apa yang terjadi pada kaum muslimin, maka ia memanasinya dengan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada kawan-kawannya, "Apa yang kalian lakukan? Kalian telah membiarkan mereka atau kaum muhajirin tinggal di sini dan membagikan sebagian harta kalian kepada mereka. Jika kalian menghentikan bantuan kepada mereka sekarang, tentu mereka akan pergi dari sini." Supaya orang tidak betah ya. Jadi dia kerjanya mengadu domba. Ia juga berkata, "Demi Tuhan, jika kami sampai di Madinah, kami orang-orang terhormat akan mengeluarkan orang-orang hina itu dari Madinah." Seorang anak kecil yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma mendengar ucapan Abdullah bin Ubay tersebut. Ia merasa tidak rela dengan ucapan tersebut. Ia menyahut, "Demi Allah, kamulah yang hina. Kamu hina dalam pandangan kaummu. Tidak akan ada yang rela membantumu. Sedangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terhormat dan menurut Allah juga terhormat di antara kaumnya." Abdullah bin Ubay berkata, "Diam, aku hanya bercanda." Namun Zaid radhiyallahu an segera menyampaikan ucapannya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Umar radhiyallahu an meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay. Saking marahnya Umar ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkannya. Ketika Abdullah bin Ubay mengetahui bahwa tingkah lakunya telah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia segera mendatangi beliau dengan sumpah palsunya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Zaid telah berdusta." Sebagian orang Ansor yang berada di tempat tersebut ikut membela Abdullah bin Ubay. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah adalah tokoh kaum kami dan ia orang yang terhormat. Di hadapannya ucapan anak kecil itu tidak dapat diterima. Mungkin ia salah dengar atau salah memahaminya." Wah, jadi membela Abdullah bin Ubay ini tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pembelaan mereka
Zaid radhiyallahu an mendengar bahwa Ubay telah menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sumpah palsunya dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Bahkan ia menuduh Zaid radhiyallahu an telah berbohong, dan alasan itu diterima oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena malu dan menyesal, Zaid radhiyallahu an tidak lagi keluar dan ia tidak lagi hadir di majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah surat Al-Munafiqun yang menyatakan kebenaran Zaid radhiyallahu an dan sumpah palsu Abdullah bin Ubay. Akhirnya masalah Zaid radhiyallahu an dan kebohongan Abdullah bin Ubay telah diketahui oleh orang banyak. Ketika Abdullah bin Ubay akan memasuki kota Madinah, anak laki-lakinya yang bernama Abdullah radhiyallahu an yang sangat kuat keislamannya segera keluar ke gerbang Madinah, berdiri tegak sambil menghunuskan pedangnya. Ia berkata kepada ayahnya, "Engkau tidak dapat memasuki Madinah sebelum engkau menyatakan bahwa dirimu lah yang hina dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mulia." Abdullah bin Ubay sangat kaget. Biasanya anaknya itu selalu menghormatinya karena ia dikenal sebagai anak yang soleh. Tetapi Abdullah bin Ubay radhiyallahu an tidak dapat membiarkan begitu saja martabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam direndahkan. Akhirnya Abdullah bin Ubay terpaksa berikrar, "Aku adalah orang hina dan Muhammad orang yang mulia." Setelah berikrar demikian, barulah ia dapat memasuki Madinah. Terdapat dalam kitab Khamis. Jadi ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecintaan para sahabat radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW, bahkan kepada ayahnya sendiri pun. Ketika ayahnya menghina Rasulullah SAW, maka dia akan membencinya sebagaimana dia membenci atas nama Allah dan Rasulnya, bukan karena nafsunya sendiri. Ya, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.